Selamat pagi, umat Tuhan yang terkasih. Berkaitan dengan imbauan dari pemerintah dan dari Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja Indonesia mengenai perlunya melakukan social distancing untuk mengurangi penyebaran pandemi COVID-19, maka Majelis GKJ Gandaria mengambil kebijakan untuk sementara menghentikan aktivitas gereja dan mengalihkan model peribadahan minggu seperti saat ini. Partisipasi umat tetap dilibatkan dalam doa syafaat, di mana di bagian ini umat akan saling mendoakan. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masuk Minggu Prapaskah 5. Melalui Minggu Prapaskah 5 ini, kita akan menghayati kasih, kuasa, dan kemuliaan Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan umatnya. Marilah kita datang kepadanya dengan menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 242, bait pertama dan kedua, seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Namanya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Umat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghayati di dalam ibadah ini. Pertolongan kita hanyalah ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Menyertai saudara juga. Mari kita memuji Tuhan dari NKB 119 bait yang pertama. Nyanyikan lagi bagiku. Dan
Umat yang terkasih, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur atas kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini ya Bapa, seringkali kami merasakan kekhawatiran, merasakan ketakutan di dalam menjalani kehidupan. Kami memohon kiranya Tuhanlah yang hadir menguatkan kami melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Kami memohon Roh Kudus hadir mengurapi setiap kami, sehingga kami dapat bersama-sama merenungkan dan menghayati akan karya kasih Allah yang begitu besar di dalam hidup kami, yang menjadi sumber pengharapan untuk melangkah menjalani kehidupan ini. Kami memohon pertolongan Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang penuh kekurangan ini, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Hadirlah ya Roh Kudus, pimpinlah setiap kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada minggu hari ini didasarkan dari Yehezkiel 37 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Yehezkiel 37 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas.
Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemerintah telah menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana, di mana beberapa waktu yang lalu kita diminta untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Tentu terkait kebijakan tersebut, setiap kita mengalami berbagai perubahan. Baik itu perubahan yang berdampak positif maupun perubahan yang berdampak negatif. Perubahan yang berdampak positif, misalnya waktu berkumpul dengan keluarga lebih banyak. Kemudian juga kita bersama-sama bisa merasakan kehangatan di tengah keluarga. Tetapi juga ada perubahan yang berdampak negatif. Mungkin ada sebagian kita yang merasakan perubahan secara negatif itu berkaitan dengan krisis ekonomi. Penghasilan menurun, kemudian juga bahkan ada yang tidak bisa lagi bekerja karena pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi dan perubahan yang terjadi, kita lebih banyak menyoroti hal yang mana, Bapak Ibu? Perubahan yang berdampak positifkah atau perubahan yang berdampak negatif? Cara pandang kita di dalam menjalani kehidupan dan pergumulan hidup seringkali itu berangkat dari apa yang kita lihat, apa yang kita yakini. Ketika kita hanya berfokus pada pemikiran yang negatif,
ketika kita hanya berfokus pada pemberitaan-pemberitaan yang cenderung membuat orang menjadi secara psikologis mengalami krisis, putus asa, dan juga khawatir, tentu akan sangat sulit untuk menjalani kehidupan. Tetapi ketika kita mencoba untuk melihat dari kedua sudut pandang, baik itu dampak positif atau dampak negatif, tentu kita akan dimampukan untuk menjalani kehidupan. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mana yang lebih banyak disoroti? Dampak positifkah dari pandemi COVID-19 ini? Atau dampak negatifnya? Tak urung mungkin di antara kita, mungkin pemberitahuan, berita-berita di media sosial, atau di WhatsApp group dan sebagainya, banyak pemberitaan yang membuat kita semakin mengalami krisis secara fisik karena lelah, karena ada satu pengalaman ketika orang sudah batuk sedikit, flu sedikit, langsung disuruh cepat-cepat periksa. Cepat periksa, jangan-jangan COVID-19. Mengalami kelemahan fisik dan juga mengalami krisis psikologis akan membuat seseorang menjadi putus harapan. Ketika kita sama-sama berbicara tentang putus harapan, tanpa pengharapan seseorang tidak mampu melakukan dan melanjutkan kehidupannya. Mengapa saya mengatakan pengharapan itu sebagai suatu yang penting? Karena pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah narasi di dalam Yehezkiel 37 ayat yang pertama sampai 14. Kita melihat bagaimana kita membayangkan kondisi yang sedang dialami oleh Yehezkiel dan juga bangsa Israel. Pada bagian pertama jelas disebutkan bagaimana Roh Allah menuntun Yehezkiel untuk melihat lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Gambaran tulang kering ini menunjukkan keadaan bangsa Israel yang kehilangan harapan karena kondisi mereka yang sedang berada di pembuangan Babel. Bagaimana gak hanya bangsa Israel saja, tetapi Yehezkiel pun saat itu berada juga bersama-sama dengan mereka di Babel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, gambaran tulang-tulang kering ini merupakan satu gambaran bangsa yang kehilangan harapan dan putus asa karena menghadapi realitas pembuangan. Keluhan-keluhan bangsa Israel yang kalau misalnya kita mengamati disebutkan bahwa mereka mengeluh kepada Tuhan, Tuhan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, pengharapan kami sudah hilang. Ini merupakan satu gambaran orang yang sedang hilang harapan. Di tengah pergumulan, hilang harapan sangat melemahkan kondisi fisik dan juga kondisi iman seseorang. Pergumulan yang dialami membawa bangsa Israel menjadi sudah tidak ada lagi harapan kepada Tuhan. Terlebih lagi ketika mereka mengetahui bahwa Yerusalem, tempat bait Allah berada, di situ sudah runtuh. Kita sama-sama mengetahui bagaimana ketika Allah membawa Yehezkiel untuk melihat kondisi tersebut, secara tidak langsung Allah mengajak Yehezkiel untuk menyadari bahwa tulang-tulang ini merupakan gambaran kondisinya. Di tengah kondisi tersebut Allah hadir dan justru bertanya,
lagi kondisi secara psikologis krisis, diberi pertanyaan, apa enggak tambah pusing Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih? Di sini Allah bertanya kepada Yehezkiel, apakah tulang-tulang ini bisa dihidupkan lagi? Kalau Bapak Ibu di tengah lagi kondisi krisis, diberi pertanyaan yang berat seperti itu, rasanya gimana Bapak Ibu? Tentu kita akan jawab, Allah karepmu Tuhan, Allah kayaknya gak mungkin ada perubahan. Tetapi di sini kita sama-sama membaca di dalam Yehezkiel 37, bagaimana Yehezkiel menjawab dengan cara yang diplomatis. Yehezkiel menjawab, ya Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Engkaulah Allah yang mengetahuinya. Yehezkiel tidak menjawab ya atau tidak, tapi justru ini merupakan satu ungkapan iman bahwa Yehezkiel melihat Allah yang punya kuasa akan hidup dan mati seseorang. Yehezkiel melihat dan meyakini dengan sesuatu yang positif, cara pandang yang positif. Ketika ia merasakan kehadiran Allah yang bersama-sama di saat krisis, Yehezkiel meresponnya dengan cara pandang yang positif. Cara pandang yang memberikan, menumbuhkan semangat bahwa ya masih ada Allah. Hidup mati seseorang di tangan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semangat tumbuh di dalam diri Yehezkiel karena Yehezkiel melihat bahwa Allah selalu hadir. Yehezkiel melihat bahwa Allah menentukan karya-karya yang begitu luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Allah melibatkan manusia untuk menghadirkan, membagikan pengharapan itu. Allah memakai Yehezkiel melalui semangat yang Yehezkiel terima. Yehezkiel diutus untuk menubuatkan kepada bangsa Israel bahwa tulang-tulang yang kering akan dihidupkan. Dan Roh Allah memberikan nafas kehidupan kepada tulang-tulang tersebut. Gambaran ini menunjukkan bahwa tulang-tulang yang tadinya kering itu pada waktunya Allah akan memulihkan. Pada waktunya kondisi bangsa Israel di pembuangan akan dipulihkan oleh Allah. Gambaran tulang-tulang yang mengering kemudian bangkit, kalau misalnya kita berimajinasi bukan seperti misalnya mumi yang berjalan ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, wah berarti mumi berjalan seperti itu. Tapi ketika kita sama-sama membayangkan, ini merupakan metafor, gambaran kehidupan bangsa Israel yang pada waktunya nanti Allah akan memulihkan. Di sini saya mengamati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam bacaan kita Yehezkiel 37, Allah menjelaskan kepada bangsa Israel melalui Yehezkiel bahwa ada pengharapan. Ada harapan bahwa pada waktunya Tuhan akan memulihkan. Gambaran tulang-tulang yang dibangkitkan, gambaran nafas kehidupan yang diberikan di dalam tulang-tulang yang dibangkitkan oleh Allah merupakan satu gambaran pemulihan kondisi bangsa Israel. Bukan berarti dari hal ini ketika kita melihat orang yang tulang-tulang kering atau kurus seperti saya ini, kita jadi oh nggak punya harapan, itu tidak ya Bapak Ibu. Tidak berarti klaim bacaan ini menunjukkan orang-orang yang kurus, yang tulang-tulang kering itu berarti nggak punya harapan. Tidak Bapak Ibu. Tetapi justru kita melihat bahwa Allah berkarya di luar pemikiran-pemikiran manusia. Sekalipun mustahil, tetapi Allah berkarya.
Itulah harapan yang dibagikan oleh Yehezkiel kepada bangsa Israel. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Tema yang kita renungkan pada pagi hari ini memaknai pengharapan telah dibuat oleh Ministerium GKJ Gandaria beberapa bulan yang lalu, jauh sebelum pandemi COVID-19. Dan ketika pada pagi hari ini kita merenungkan tema ini, sangat sesuai dengan kondisi kita pada saat ini. Mungkin di antara kita ada yang mengalami putus asa, hilang harapan, karena pendapatan menurun, karena tidak punya pekerjaan, karena dituduh atau dikira sedikit-sedikit kalau sakit langsung, harus segera periksa. Tetapi kita sama-sama diajak untuk melihat melalui permenungan pada pagi hari ini bahwa kita diminta oleh Tuhan tetap memiliki pengharapan. Tetaplah berpengharapan bahwa Allah akan memulihkan kondisi saat ini. Pengharapan kepada Allah memberikan kekuatan baru. Kekuatan yang menjadikan kita untuk menjadi semangat lagi untuk menjalani kehidupan. Kita tidak hanya sebatas, ya sudahlah, berpangku tangan, duduk manis, tetapi kita juga sama-sama melihat bahwa penderitaan ini pasti akan berlalu. Dan yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, melalui permenungan pada pagi hari ini, kita sama-sama belajar dari Yehezkiel untuk tetaplah mengembangkan cara pandang yang positif. Bagaimana Yehezkiel memiliki cara pandang positif, menyerahkan kepada Tuhan. Oke Tuhan, hidup dan mati ada di tangan-Mu, Engkaulah yang mengetahui. Ini merupakan satu cara pandang positif bahwa Tuhan yang akan berkarya, Tuhan yang akan mendampingi umatnya di dalam melewati masa pandemi COVID-19 ini. Allah meminta setiap kita tidak hanya sebatas cara pandang positif, tetapi kita diminta untuk menyaring pemberitaan-pemberitaan yang seringkali menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita yang membuat orang menjadi takut. Tetapi kita semakin selektif di dalam menyampaikan atau menyebarkan pemberitaan tersebut. Cara pandang positif merupakan cara pandang di mana kita berserah kepada Allah. Dan yang ketiga, Allah meminta setiap kita untuk membagikan semangat kepada setiap orang. Seperti Yehezkiel yang diminta untuk membagikan pengharapan kepada bangsa Israel, Allah meminta setiap kita umatnya untuk mari bagikanlah pengharapan yang kita miliki kepada orang-orang yang sedang berputus asa, tiada pengharapan. Ketika mungkin kita melihat ada sanak saudara kita atau orang-orang di sekitar kita, pekerjaan di lingkungan masyarakat yang mengalami krisis secara psikologis maupun krisis secara materi dan sebagainya, bagaimana kita diminta untuk mari kita hidupkan kembali pengharapan mereka. Mengajak mereka untuk melihat karya-karya Allah yang memulihkan. Allah mampu dan terus mendampingi kondisi umatnya. Bagaimana kita pun juga diminta untuk melihat bagaimana karya-karya Allah yang memulihkan. Salah satu contohnya Bapak Ibu, di mana beberapa waktu yang lalu kemarin kita melihat bagaimana Cina justru malah sekarang ini bisa bangkit, punya pengharapan dan membagikannya kepada negara-negara yang sedang mengalami pandemi ini dengan cara membagikan alat-alat kesehatan.
Cina memberikan semangat yang positif kepada setiap negara untuk mari ayo kita lawan pandemi COVID-19 ini. Ini merupakan salah satu gambaran bagaimana ketika setiap kita mau membagikan semangat pengharapan itu, kita pun akan dapat bersama-sama pulih dari kondisi ini. Kita yakin Allah memulihkan kondisi Indonesia karena Allah sudah memulihkan kondisi di Cina. Kita yakin Allah akan memulihkan kondisi keluarga kita karena Allah merupakan Allah sumber pengharapan. Biarlah ketika nanti kita doa syafaat bersama, saya akan memberi kesempatan nanti kepada Bapak Ibu sekalian untuk saling mendoakan harapan-harapan apa yang ada di anggota keluarga Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa saling mendoakan. Baik itu harapan akan pemulihan kondisi Indonesia, baik itu harapan akan cita-cita ke depan, biarlah nanti kita sama-sama saling menguatkan, saling membagikan semangat pengharapan itu, dimulai dari anggota keluarga kita masing-masing. Biarlah kasih Tuhan menguatkan kita untuk menjalani kehidupan dengan penuh pengharapan. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Umat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala tempat dan abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan duduk kembali. Umat yang terkasih, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk saling mendoakan di dalam bagian doa syafaat ini. Bapak Ibu beserta anggota keluarga lainnya bisa bersama-sama saling menguatkan, membagikan semangat pengharapan di dalam doa. Saya mempersilakan umat yang terkasih untuk berdoa.
Liturgi syukur. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Efesus 5 ayat 20. Firman ini menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas setiap berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami dari hari ke hari. Kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami boleh memberikan persembahan yang sebenarnya adalah berkat yang Kau berikan kepada kami. Berkati persembahan kami ini Tuhan, biarlah persembahan ini boleh kami pergunakan untuk jemaat-Mu di sini, juga untuk sesama kami. Ampuni apabila di dalam kami memberikan persembahan, kedapatan tidak layak di hadapan-Mu. Ajari kami untuk kami boleh mempersembahkan hidup kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang terkasih, mari kita bersama-sama menyanyikan NKB 49, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku
umat untuk bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada dunia, Kami mengarahkan hati kami kepada dunia, jadilah sahabat bagi sesama. sebab kami rindu menjadi saksi Kristus Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat Allah turun atas kita semua, bangsa kita, serta bumi yang disayang Allah. Kiranya Allah mengaruniakan hikmat untuk menerjemahkan kasih ke dalam tindakan, mengubah tawa menjadi kegembiraan di tengah dunia yang murung, menjadikan tangis sebagai bentuk solidaritas bagi mereka yang menderita. Kiranya bela rasa Kristus merangkulmu, baik saat suka maupun duka, terang maupun gelap, hidup maupun mati. Dan kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus besertamu selalu. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Ibadah telah selesai, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.